Selama beberapa dekade, Cina dikenal dunia sebagai raksasa yang sedang tidur. Potensi besarnya tertutup oleh stagnasi ekonomi dan gejolak politik. Hari ini, raksasa itu sudah bangun sepenuhnya. Transformasi Cina dari negara berkembang yang miskin menjadi negara adidaya global bisa dibilang merupakan perkembangan geopolitik paling penting di abad ke-21. Kebangkitan yang meroket ini telah membentuk kembali lanskap global, menantang tatanan dunia yang ada, dan menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan hubungan internasional. Pengaruh Cina yang semakin besar tidak dapat disangkal. Ekonominya, terbesar kedua di dunia, kini menyaingi ekonomi Amerika Serikat. Kemajuan teknologinya, khususnya di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan dan 5G, mengikis dominasi Amerika yang telah lama dipegang. Dan militernya, yang dulunya merupakan kumpulan peralatan usang yang tidak teratur, telah mengalami modernisasi yang telah membuat banyak orang di Barat khawatir. Video ini akan membahas kebangkitan Cina yang beraneka ragam, mengeksplorasi landasan historisnya, kecakapan ekonomi dan teknologinya, dan kekuatan militernya yang sedang berkembang. Kita akan memeriksa kecemasan yang ditimbulkan oleh kebangkitan ini di Amerika Serikat, dan mempertimbangkan skenario potensial yang ada di depan. Hubungan antara Cina dan Amerika akan menentukan abad ke-21. Memahami kompleksitas hubungan ini sangat penting bagi siapapun yang ingin menavigasi ketidakpastian zaman kita. Untuk memahami ambisi Cina, kita harus terlebih dahulu memahami masa lalunya. Abad ke-19 adalah periode penghinaan yang mendalam bagi Cina. Dulunya sebuah kerajaan yang perkasa, Cina dipaksa bertekuk lutut oleh kekuatan Barat dan Jepang, dipaksa menyerahkan wilayah dan menanggung eksploitasi ekonomi yang melumpuhkan. Abad penghinaan ini, seperti yang dikenal di Cina, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada jiwa nasional, memicu keinginan yang mendalam untuk peremajaan, dan tekad untuk merebut kembali tempatnya yang selayaknya di panggung dunia. Partai Komunis Cina, yang berkuasa pada tahun 1949, mewarisi warisan trauma nasional ini. Di bawah Mao Zedong, Cina memulai jalan transformasi sosialis yang penuh gejolak, ditandai dengan periode industrialisasi yang cepat, tetapi juga oleh pergolakan sosial dan ekonomi yang menghancurkan. Baru setelah kematian Mao pada tahun 1976, Cina mulai memetakan arah baru, yang pada akhirnya akan mengarah pada kebangkitannya yang luar biasa. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping, penerus Mao, memulai serangkaian reformasi ekonomi yang akan mengubah Cina menjadi pusat kekuatan ekonomi. Dengan menerapkan unsur-unsur kapitalisme pasar sambil mempertahankan kontrol politik yang ketat, Deng membuka Cina untuk investasi asing, mendorong perusahaan swasta, dan melepaskan semangat kewirausahaan rakyatnya. Hasilnya sangat mencengangkan. Selama 4 dekade berikutnya, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, rata-rata hampir 10% per tahun. Ratusan juta orang terangkat dari kemiskinan, kelas menengah yang berkembang muncul, dan Cina menjadi pabrik dunia, menghasilkan segalanya mulai dari barang konsumsi murah hingga elektronik canggih. Keajaiban ekonomi ini memberikan fondasi bagi pengaruh global Cina yang semakin besar, memungkinkannya untuk memproyeksikan kekuatannya jauh melampaui batas-batasnya. Selama bertahun-tahun, Cina puas menjadi peniru dunia, menyalin dan merekayasa balik teknologi Barat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah mengalihkan fokusnya dari imitasi ke inovasi, menggelontorkan miliaran dolar ke dalam penelitian dan pengembangan, dan mendorong budaya kewirausahaan teknologi. Strategi ini membuahkan hasil. Cina sekarang menjadi pemimpin dalam berbagai teknologi mutakhir, mulai dari kecerdasan buatan dan komputasi kuantum, hingga jaringan nirkabel 5G dan energi terbarukan. Perusahaannya berada di garis depan inovasi global, menantang raksasa teknologi mapan di Barat. Kecakapan teknologi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi kekuatan ekonomi dan militer, dan merupakan pilar utama ambisi Cina untuk menjadi negara adidaya teknologi global. Bagian 5, kekuatan militer, mengamankan tempat Cina di panggung dunia. Modernisasi militer Cina sama dramatisnya dengan kebangkitan ekonominya. Dulunya kekuatan yang relatif lemah, tentara pembebasan rakyat telah mengalami transformasi yang komprehensif, memperoleh persenjataan canggih, mengembangkan kemampuan baru,
dan memproyeksikan kekuatannya lebih jauh. Peningkatan militer ini didorong oleh sejumlah faktor. China terlibat dalam sejumlah sengketa wilayah dengan negara-negara tetangganya, terutama di Laut Cina Selatan. China juga berusaha untuk mengamankan kepentingan ekonominya yang berkembang di luar negeri, khususnya aksesnya ke sumber daya vital dan jalur pelayaran. Dan China bertujuan untuk mencegah potensi tantangan terhadap kebangkitannya, khususnya dari Amerika Serikat. Postur militer yang tegas ini telah menimbulkan kekhawatiran di kawasan dan sekitarnya, memicu kekhawatiran akan China yang lebih konfrontatif. Bagian 6. Kecemasan Amerika, menavigasi pergeseran keseimbangan kekuatan. Kebangkitan China telah disambut dengan campuran kekaguman, dan kecemasan di Amerika Serikat. Sementara beberapa orang melihat keberhasilan ekonomi China sebagai bukti kekuatan pasar bebas, yang lain melihatnya sebagai ancaman bagi pekerjaan dan kemakmuran Amerika. Beberapa orang menyambut baik peran China yang semakin besar dalam urusan global, melihatnya sebagai mitra potensial dalam mengatasi tantangan bersama, seperti perubahan iklim dan pandemi. Namun, yang lain memandang ketegasan China yang semakin besar sebagai tantangan bagi tatanan internasional liberal dan ancaman bagi hegemoni Amerika. Kecemasan ini telah memanifestasikan dirinya dalam sejumlah cara. Pemerintahan Trump melancarkan perang dagang dengan China, mengenakan tarif pada barang-barang senilai miliaran dolar, dan menuduh China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Amerika Serikat juga telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi akses China ke teknologi sensitif, seperti semikonduktor, dan telah berusaha untuk melawan pengaruh China yang semakin besar dalam organisasi internasional. Pemerintahan Biden telah mempertahankan banyak kebijakan ini, sambil juga menekankan perlunya dialog dan kerjasama dengan China dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Bagian 7. Jalan ke depan, konflik, kerjasama, atau koeksistensi. Seiring kekuatan China terus tumbuh, pertanyaan tentang bagaimana Amerika Serikat dan China akan mengelola persaingan mereka menjadi semakin mendesak. Beberapa analis percaya bahwa konflik antara kedua negara adidaya itu tidak dapat dihindari, menunjuk pada preseden historis kekuatan yang sedang bangkit menantang kekuatan yang sudah mapan. Mereka berpendapat bahwa jurang ideologis antara Amerika Serikat dan China, ditambah dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka yang bersaing, membuat bentrokan hampir tidak dapat dihindari. Yang lain lebih optimis, dengan alasan bahwa kedua negara memiliki insentif yang kuat untuk menghindari konflik, dan bahwa kerjasama dimungkinkan di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, seperti perubahan iklim, non-proliferasi nuklir, dan kesehatan global. Mereka menunjuk pada saling ketergantungan ekonomi yang mendalam antara kedua negara, dan berpendapat bahwa perang dingin baru akan menjadi bencana bagi kedua belah pihak. Skenario yang paling mungkin adalah persaingan yang dikelola, di mana Amerika Serikat dan China bersaing dengan kuat di beberapa bidang, sambil bekerja sama di bidang lain. Ini akan mengharuskan kedua belah pihak untuk mengelola perbedaan mereka secara bertanggung jawab, menghindari provokasi, dan mencari titik temu jika memungkinkan. Bagian 8. Ajakan untuk terlibat. Masa depan tidak ditentukan. Kebangkitan China menghadirkan tantangan dan peluang bagi Amerika Serikat dan seluruh dunia. Sangat penting untuk mendekati hubungan yang kompleks ini dengan pemahaman yang jernih tentang risiko dan kemungkinannya. Konfrontasi tidak bisa dihindari, begitu pula perang dingin yang baru. Masa depan hubungan AS-China akan bergantung pada pilihan yang dibuat oleh kedua belah pihak di tahun-tahun mendatang. Terlibat dengan China, baik secara diplomatis maupun ekonomi, akan sangat penting untuk mengelola hubungan ini dan membentuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Ini bukan saatnya untuk berpuas diri atau takut, tetapi untuk keterlibatan yang bijaksana dan pemikiran strategis. Kebangkitan China adalah ciri khas zaman kita. Memahami implikasinya dan terlibat dengan kompleksitasnya, bukan hanya tugas para diplomat dan pembuat kebijakan. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Apa pendapat Anda tentang masa depan hubungan antara Amerika Serikat dan China?